Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alkena. Alkena atau olefin dalam kimia organik adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 antara atom karbon. Rumus umum alkena yaitu CnH2n. Aturan penamaan senyawa alkena berdasarkan IUPAC. Yang pertama, jika memiliki ikatan rangkap 2, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkena. Kedua, hitung jumlah atom C-nya. Ketiga, tuliskan awalan berdasarkan jumlah atom C-nya dan diakhiri dengan akhiran ena. Yang keempat, pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan tak jenuh sebagai rantai induk. Yang terakhir, jika jumlah atom C senyawa alkena lebih dari 3, beri nomor setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat pada ikatan rangkap 2. Kemudian penamaan senyawa diawali oleh nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan rangkap 2, diikuti tanda strip dan nama rantai induk. Contohnya di sini ada rantai karbon. Di sini ada rangkap 2-nya, berarti menandakan bahwa senyawa tersebut senyawa alkena. Kemudian kita nomori berdasarkan berdasarkan atom karbon yang dekat dengan rantai induknya. Yaitu di nomor 1, 2, 3, 4. Karena rangkap 2 ini dekat dengan nomor 1, maka kita tuliskan 1, kemudian strip. Karena di sini ada atom karbonnya 4, yaitu berawalan but, maka tinggal tambahkan dengan akhiran ena. Jadi 1 strip butena. Kemudian aturan penamaan senyawa alkena jika bercabang 1 berdasarkan IUPAC. Yang pertama itu tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Rantai induk ditentukan dari atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian beri nomor setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat dengan ikatan rangkap 2. Kemudian rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan senyawa alkena rantai lurus. Kemudian rantai cabang diberi nama sesuai jumlah atom C dan struktur gugus alkil. Yang terakhir yaitu urutan penulisan nama senyawa sama dengan urutan penulisan nama sebelumnya pada senyawa alkana. Contohnya di sini ada rantai karbon, di sini juga ada ikatan rangkap 2 menandakan bahwa ini adalah senyawa alkena. Kemudian kita cari rantai terpanjangnya, lalu kita beri nomornya 1, 2, 3, 4. Karena CH3 itu adalah metil, maka kita dan terletak pada nomor 2, maka kita namakan dengan 2 metil strip. Karena nomor 1 dekat dengan ikatan rangkap 2, maka kita tuliskan 1 strip. Kemudian di sini atom terpanjangnya, rantai atom terpanjangnya yaitu ada 4. Maka kita awalannya ditambah dengan but dan ditambahkan dengan akhiran ena. Jadi rantai karbon di sini dinamakan 2 metil 1 butena. Kemudian reaksi alkena, ada 3 reaksi alkena. Yang pertama reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan karakteristik dari hidrokarbon tak jenuh seperti alkena. Pada reaksi adisi alkena, 2 atom atau gugus atom ditambahkan pada ikatan rangkap 2 sehingga diperoleh ikatan tunggal. Kemudian polimerasi alkena. Polimerasi adisi pada alkena melibatkan penggabungan banyak molekul alkena monomer membentuk molekul yang sangat besar yang disebut dengan polimer. Yang ketiga yaitu oksidasi alkena. Oksidasi alkena adalah reaksi kimia di mana ikatan rangkap 2 pada alkena bereaksi dengan zat pengoksidasi untuk menghasilkan senyawa baru seperti diol, epoksida, aldehida, keton, atau asam karboksilat. Kemudian isomer alkena. Yang pertama ada isomer struktur. Isomer struktur dibagi menjadi 2 yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Kalau isomer rantai terjadi ketika susunan rantai karbonnya berbeda tapi rumus molekulnya sama. Contohnya di sini ada 1 butena dan 1 metil propena. Keduanya memiliki jumlah atom sama tetapi struktur rantai berbeda. Yang kedua isomer posisi terjadi karena posisi ikatan rangkap 2-nya itu berpindah tetapi rantai karbon tetap sama. Contohnya ini ada 1 pentena dan 2 pentena. Ikatan rangkap berada di posisi yang berbeda, karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Selanjutnya isomer geometris. Ikatan karbon-karbon rangkap 2 tidak memungkinkan mengalami rotasi dalam strukturnya. Ini berarti bahwa gugus-gugus CH3 pada kedua ujung molekul bisa dikunci pada posisinya baik pada salah satu sisi molekul atau pada 2 sisi yang berlawanan. Nah, apabila gugus berprioritas lebih tinggi, nomor atom lebih besar pada satu sisi disebut sebagai cis. Dan apabila gugus-gugus berprioritas lebih tinggi berada pada 2 sisi yang berlawanan disebut dengan trans. Nah, di sini ada contohnya itu cis 2 butena dan trans 2 butena. Ketiga, isomer fungsional. Alkena tentu bisa berisomer dengan sikloalkana. Contohnya itu alkena menjadi 1 butena dan sikloalkana menjadi siklobutana. Rumus molekul sama tetapi jenis fungsi berbeda. Sifat-sifat alkena. Yang pertama, titik D-nya lebih rendah dibandingkan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Kedua, tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti lemak dan minyak. Ketiga, lebih reaktif. Sifat-sifat ikatan kimia dalam senyawa etana yang mengandung ikatan karbon rangkap 2 berlaku pada ikatan karbon rangkap 2 dalam alkena yang lebih kompleks. Kemudian kegunaan dari alkena. Yang pertama, dapat digunakan sebagai obat bius dicampur dengan oksigen. Yang kedua, untuk mematangkan buah-buahan. Dan yang ketiga, bahan baku industri plastik, karet sintetik, dan alkohol. Selanjutnya, alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Salah satunya adalah etuna yang disebut juga sebagai asetilen dalam perdagangan atau sebagai pengelasan. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2.
Aturan penamaan senyawa alkuna berdasarkan IP yang pertama, jika memiliki ikatan rangkap 3, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkuna. Kemudian yang kedua, hitung jumlah atom C-nya. Ketiga, tuliskan awal berdasarkan jumlah atom C-nya dan diakhiri dengan akhiran una. Yang keempat, pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan tak jenuh sebagai rantai induk. Yang kelima, jika jumlah atom C senyawa alkuna lebih dari 3, beri nomor setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat pada ikatan rangkap 3. Kemudian penamaan senyawa diawali oleh nomor atom C pertama yang terikat ke ikatan rangkap 3 diikuti tanda strip dan nama rantai induk. Nah, di sini contohnya ada rantai karbon. Nah, di sini ada ikatan rangkap 3-nya yang menandakan bahwa ini adalah senyawa alkuna ya. Kemudian kita hitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4. Lalu kita nomori dari yang paling ujung yang dekat dengan ikatan rangkap 3, berarti 1, 2, 3, 4. Karena yang paling kecil nomornya adalah 1 dan yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, maka kita tuliskan 1. Kemudian strip, karena ini adalah 4, maka diawali dengan awalan but. Dan karena ini senyawa alkuna, dituliskan akhiran una. Jadi, rantai karbon tersebut dinamakan satu strip butuna. Kemudian jika senyawa alkena bercabang, yang pertama tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Kemudian rantai induk ditentukan dari rantai atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Kemudian beri nomor setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat ikatan rangkap 3. Yang ketiga, rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan senyawa alkuna, rantai lurus. Kemudian yang keempat, rantai cabang diberi nama sesuai jumlah atom C dan struktur gugus alkil. Yang kelima, urutan penulisan nama senyawa sama dengan urutan penulisan nama senyawa alkana dan alkena. Contohnya di sini ada rantai atom karbon. Nah, ini ada ikatan rangkap 3 menandakan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa alkuna. Kemudian kita hitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4. Lalu kita nomori dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita namakan karena CH3 itu adalah metil dan berada pada nomor 3, maka 3 strip metil. Kemudian karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3 yaitu nomor 1, maka tuliskan nomor 1 strip, karena ini ada atom karbonnya 4, maka berawalan but dan diakhiri dengan una. Jadi 3 metil 1 butuna. Kemudian reaksi alkuna. Reaksi kimia pada alkuna umumnya serupa dengan reaksi pada alkena. Untuk mengubah ikatan rangkap 3 menjadi jenuh, alkuna memerlukan jumlah reaksi 2 kali lebih banyak dibanding alkena karena ikatan rangkap 3-nya lebih kuat. Reaksi paling penting pada alkuna adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen H2, halogen F2, atau asam halida HX. Reaksi adisi pada alkuna membutuhkan reaksi dengan jumlah 2 kali lipat dari alkena. Selanjutnya isomer alkuna dibagi menjadi 2. Yang pertama itu isomer struktur. Isomer struktur ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu isomer posisi dan isomer kerangka. Isomer posisi terjadi ketika letak ikatan rangkap 3 berpindah tetapi rantai karbonnya tetap sama. Contohnya di sini ada 1 pentuna dan 2 pentuna. Rantainya sama pada 5C, posisi ikatan rangkap 3 yang berbeda. Kemudian isomer kerangka atau rantai terjadi ketika susunan atau percabangan antara karbon berbeda, tetapi posisi ikatan rangkap 3 tetap. Contohnya di sini ada 1 pentuna dan 3 metil 1 butuna. Perbedaannya, 1 pentuna itu rantainya lurus dan 3 metil 1 butuna ada cabang CH3-nya. Selanjutnya isomer fungsional. Alkuna tertentu dapat berisomer dengan alkadiena karena keduanya memiliki rumus molekul sama, tetapi fungsi atau jenis ikatannya berbeda. Contohnya itu alkuna 1 butuna, 2 butuna, dan alkadiena contohnya itu 1,3 butadiena. Rumus sama tetapi berbeda fungsinya, alkuna dan diena. Selanjutnya sifat-sifat alkuna, yang pertama itu dia lebih reaktif dari alkena dan alkana. Titik didih dan titik laleh meningkat seiring bertambah jumlahnya atom karbon. Pada suku kamar, 3 suku pertama, etuna, propuna, butuna berwujud gas. Suku-suku berikutnya berwujud cair, sedangkan suku yang lebih tinggi berwujud padat. Yang ketiga, umumnya berupa gas tak berwarna dan berbau khas seperti asetilena. Asetilena menghasilkan nyala yang sangat panas saat dibakar dengan oksigen, sehingga sering digunakan dalam proses pengelasan. Penggunaan alkuna, yang pertama, etuna digunakan untuk mengelas besi dan baja. Kedua, untuk penerangan. Yang ketiga, untuk sintetis senyawa lain. Ini contohnya, gas asetilena digunakan untuk bahan bakar las. Yang kedua, asetilena terklorinasi digunakan sebagai pelarut. Yang ketiga itu karbanion. Alkuna merupakan nukleofil yang sangat bagus dan bisa digunakan untuk menyerang senyawa karbonil dan alkil halida untuk melangsungkan reaksi adisi. Yang keempat, sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa organik seperti etanol, asam asetat, dan vinylklorida. Yang terakhir, sebagai bahan bakar untuk obor, oksiasetilena yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan logam. Ya, selanjutnya adalah aldehid. Aldehid merupakan senyawa karbon dengan gugus karbon yang terletak di ujung rantai dan sangat reaktif karena karbonilnya yang bersifat polar dan elektrofilik. Berikut adalah rumus umum dari aldehid.
Selanjutnya yaitu tata nama senyawa aldehid. Aldehid dinamai dari alkanal dengan mengganti akhiran A menjadi A. Seperti pada etana menjadi etanal dan propana menjadi propanal. Selanjutnya, gugus CHO itu selalu berada pada karbon nomor 1, sehingga nomor tidak perlu ditulis. Lalu jika ada cabang, penomoran tetap dimulai dari gugus CHO, lalu ditambahkan dengan posisi cabang. Misalnya 3-metil butana. Selanjutnya yaitu aldehid dengan 2 gugus CHO akan dinamai dengan akhiran dial. Contohnya butanedial. Selanjutnya yaitu banyak aldehid yang memiliki nama umum atau trivial seperti formaldehid, asetaldehid, dan benzaldehid. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi yang terjadi pada aldehid. Pertama itu ada reaksi oksidasi. Aldehid ini mudah teroksidasi karena memiliki atom hidrogen pada gugus CHO. Ketika bereaksi dengan oksidator seperti Tollens dan Fehling serta KMnO4, aldehid akan berubah menjadi asam karboksilat. Nah, reaksi ini menjadi ciri utama yang membedakan antara aldehid dengan keton. Selanjutnya yaitu reaksi adisi nukleofilik. Karbon pada gugus karbonil bersifat elektrofilik sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Reaksi adiksi antara nukleofilik dapat menghasilkan berbagai produk seperti hemiaketal dan aketal dari reaksi dengan alkohol, sianohidrin dari adisi HCN, serta alkohol dari reaksi Grignard. Nah, reaksi ini merupakan karakteristik paling umum dari aldehid. Selanjutnya yaitu reaksi kondensasi aldol. Aldehid yang memiliki hidrogen alfa dapat memiliki kondensasi aldol, yaitu penggabungan 2 molekul menjadi senyawa beta hidroksialdehid atau aldol. Nah, jika dipanaskan, aldol dapat mengalami hidrasi menjadi senyawa alfa beta tak jenuh. Selanjutnya yaitu reaksi dengan amoniat dan turunannya. Aldehid dapat bereaksi dengan amonia serta turunannya dan menghasilkan senyawa seperti imina, hidrazon, dan oksim. Reaksi ini sering digunakan untuk identifikasi aldehid dalam analisis kimia. Selanjutnya sifat aldehid. Aldehid itu bersifat polar karena adanya gugus karbonil, lalu titik didihnya sedang dan lebih tinggi daripada alkana, namun lebih rendah daripada alkohol. Lalu dia larut dalam air pada aldehid berantai pendek, namun pada aldehid berantai panjang kelarutannya akan menurun. Lalu dia sangat reaktif, terutama pada reaksi adisi nukleofilik, serta mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksidator seperti Tollens, Fehling, dan KMnO4, dan memiliki aroma yang khas, menyengat hingga wangi. Selanjutnya yaitu kegunaan dari aldehid. Aldehid ini memiliki peran penting di berbagai bidang, industri, dan kesehatan. Formaldehid banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan disinfektan karena kemampuannya untuk membunuh mikroorganisme. Lalu, asetaldehid itu digunakan sebagai bahan baku parfum, obat, dan plastik. Lalu, beberapa aldehid aromatik seperti benzaldehid dan vanilin itu banyak digunakan sebagai pemberi aroma dan pewangi pada makanan, minuman, serta produk kosmetik. Lalu selain itu ada glutaraldehid. Itu dia dimanfaatkan sebagai sterilan untuk mensterilisasi alat kesehatan. Aldehid berantai panjang juga berperan dalam industri seperti dalam pembuatan sabun, deterjen, dan pelumas. Keton adalah senyawa organik dengan gugus fungsi karbonil CO yang terikat pada 2 gugus atom karbon yang disebut gugus alkil atau aril RCOR. Rumus umum keton adalah CnH2nO. Contoh paling sederhana adalah aseton atau C3H6O yang juga dikenal sebagai propanon.
Lalu tata nama keton mengikuti IUPAC. Yang pertama, cari rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi karbonil, CO, lalu ganti akhiran A dari nama alkana induk dengan on. Yang ketiga yaitu penomoran, beri nomor pada rantai karbon mulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus karbonil agar gugus tersebut mendapat nomor serendah mungkin. Lalu penamaan substituen. Jika ada gugus alkil atau cabang lain, sebutkan posisinya dengan nomor dan jenisnya, misalnya metil, etil. Selanjutnya ada reaksi-reaksi keton. Keton mengalami reaksi seperti adisi nukleofilik, kondensasi, contohnya aldol dan glycine, reduksi menjadi alkohol sekunder, oksidasi yang menghasilkan asam karboksilat, dan reaksi khusus seperti pembentukan cyanohidrin dan reaksi haloform. Reaksi-reaksi ini didorong oleh gugus karbonil atau CO yang bersifat elektrofilik. Isomer kerangka yaitu memiliki kerangka atom karbon yang berbeda meskipun jumlah atom dan gugus fungsinya sama. Contoh, untuk rumus molekul C6H12O, 2-heksanon memiliki kerangka rantai lurus, sedangkan 3-metil 2-pentanon memiliki kerangka bercabang. Yang kedua yaitu isomer posisi, memiliki posisi gugus karbonil yang berbeda pada rantai karbon yang sama. Contohnya untuk rumus molekul C5H10O, gugus karbonil dapat terletak di karbon nomor 2 atau nomor 3. Yang ketiga yaitu isomer fungsi, memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsi yang berbeda. Keton sering menjadi isomer fungsi dari aldehida. Contoh untuk rumus molekul C4H8O. Adapun sifat-sifat keton. Yang pertama, sifat fisika, yaitu polaritas. Keton adalah senyawa polar karena gugus karbonilnya bersifat polar. Yang kedua, kelarutan. Keton yang memiliki rantai karbon pendek atau suhu rendah dapat larut dalam air, namun kelarutannya berkurang seiring bertambahnya panjang rantai alkil. Yang ketiga, dari segi titik didih. Keton memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar dengan massa molekul relatif sama karena interaksi dipol antar molekul. Yang keempat, wujud. Keton dengan 1-5 atom karbon umumnya berwujud cair pada suhu papat. Yang kedua yaitu sifat kimia, reaksi adisi nukleofilik. Keton dapat mengalami reaksi adisi nukleofilik seperti adisi hidrogen menghasilkan alkohol sekunder. Yang ketiga, oksidasi. Keton tidak mudah teroksidasi oleh reaksi seperti reaksi Veblen atau Tollens. Berbeda dengan aldehida. Perbedaan ini dapat digunakan untuk membedakan keton dan aldehida. Lalu ada reaktivitas. Dibandingkan aldehida, keton umumnya kurang reaktif terhadap adisi nukleofilik karena adanya dua gugus alkil atau aril yang dapat menghalangi serangan nukleofil. Lalu sifat umum lainnya. Nah, keton juga memiliki sifat umum. Yang pertama, mudah menguap dan mudah terbakar. Keton, terutama yang sederhana seperti aseton, bersifat mudah menguap dan mudah terbakar, sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Lalu sebagai pelarut, banyak keton digunakan sebagai pelarut untuk senyawa organik. Lalu ada toksisitas. Keton sederhana umumnya tidak terlalu beracun, namun tetap harus ditangani dengan APD yang sesuai karena beberapa jenis keton bisa beracun jika tertelan atau mengiritasi kulit. Lalu keton juga memiliki kegunaan. Keton memiliki dua kegunaan utama sebagai sumber energi alternatif untuk tubuh saat glukosa rendah seperti pada diet keto, puasa, atau tidur, dan sebagai pelarut industri serta bahan dalam produksi sehari-hari. Contohnya aseton yang digunakan sebagai penghapuskan kuku dan pelarut. Selain itu, keton juga memiliki potensi manfaat terapeutik untuk beberapa kondisi medis dan berfungsi sebagai mediator sinyal dalam sistem biologis. Hidrokarbon aromatik adalah senyawa yang memiliki struktur cincin benzena, yaitu sebuah cincin yang tersusun dari 6 atom karbon, masing-masing terikat pada satu atom hidrogen. Struktur ini menyisakan satu elektron yang membuat terbentuknya ikatan ganda. Namun ikatan ganda tersebut
tetap berada di satu tempat. Ia terus berpindah di sepanjang cincin. Sifat khas inilah yang membuat senyawa aromatik sulit terurai dan lebih tahan terhadap berbagai reaksi kimia. Karena memiliki ikatan ganda, senyawa ini digolongkan sebagai senyawa tak jenuh. Sifat fisika benzena, yang pertama benzena berbentuk cairan dengan titik didih sekitar 80 derajat Celcius. Yang kedua, zat ini tidak berwarna, tidak dapat larut dalam air, tapi mudah larut dalam berbagai pelarut organik. Dan yang ketiga, benzena mudah terbakar dan menghasilkan nyala yang berasap, serta tampak berwarna gelap karena kandungannya karbonnya yang tinggi. Sifat kimia benzena, yang pertama, benzena mengalami reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Dan yang kedua, pada sistem aromatik, reaksi terjadi umumnya berupa reaksi substitusi. Dan yang ketiga, perbedaan sifat kimia antara struktur aromatik dan struktur konjungsi dengan rantai terbuka dapat dilihat dari cara keduanya bereaksi terhadap halogen. Senyawa aromatis memiliki bentuk struktur yang cukup sederhana, terdiri atas 6 atom karbon yang tersusun melingkar. Rumus molekulnya adalah C6H6 dan benzena merupakan contoh paling penting dari golongan ini. Benzena termasuk ke dalam kelompok hidrokarbon tak jenuh. Namun benzena memperlihatkan pola reaksi yang berbeda bila dibandingkan dengan senyawa tak jenuh lain, seperti alkena dan juga alkuna. Reaksi utamanya ada EAS, reaksi sampingnya oksidasi rantai samping, hidrogenasi, dan juga SNAS. Isomer disubstitusi ketiga isomer yaitu OMP, kemudian total namanya itu penurunan benzena, atau penoroman substituen OMP untuk disubstitusi. Penggunaan benzena yang pertama bahan baku industri kimia, pembuatan fenol, stiren, anilin. Yang kedua pembuatan plastik dan karet sintetis, yaitu nilon, polistirena, dan juga SBR. Yang ketiga pelarut industri melalui turunannya yaitu toluena, silena. Yang keempat bahan baku obat, yaitu aspirin dan turunan fenol. Yang kelima bahan baku deterjen, itu alkili benzena sulfonat. Yang terakhir additif bensin untuk meningkatkan angka oktan. Alkana adalah salah satu kelompok utama dalam senyawa hidrokarbon alifatik. Disebut hidrokarbon karena tersusun hanya dari atom karbon dan hidrogen. Alkana termasuk dalam golongan hidrokarbon jenuh, yang berarti semua ikatan antara atom karbon adalah ikatan tunggal. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2, di mana N menunjukkan jumlah atom karbon. Karena struktur ikatannya stabil dan sulit bereaksi, alkana juga dikenal sebagai parafin. Struktur alkana sebenarnya memiliki bentuk 3 dimensi. Atom karbon di dalam alkana mengalami hibridisasi sp3 dan membentuk geometri tetrahedral dengan sudut ikatan sekitar 109,5 derajat. Walaupun sering digambar lurus di kertas, sebenarnya rantai karbon alkana tidak betul-betul lurus. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan sigma, yang membuat alkana stabil. Rantai karbonnya bisa berbentuk lurus atau bercabang, dan perbedaan bentuk ini memengaruhi cara penamaannya dan sifat-sifat fisiknya. Penamaan alkana mengikuti aturan dari IUPAC. Langkah pertama adalah menentukan rantai karbon terpanjang sebagai rantai induk. Rantai inilah yang akan menentukan nama utamanya. Kemudian, rantai tersebut diberi nomor dari salah satu ujung, dipilih yang membuat cabang memiliki nomor posisi terkecil. Cabang pada alkana disebut gugus akil, yang pada dasarnya adalah pecahan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Gugus alkil memiliki rumus umum min CnH2n+1 dan dapat berupa metil, etil, propil, dan seterusnya. Jika ada lebih dari satu cabang, digunakan awalan seperti di, tri, atau tetra. Nama cabang disusun menurut urutan alfabetis. Contohnya adalah 2,4 dimetilheksana dan 3,4,6 trimetiloktana. Reaksi kimia utama pada alkana adalah reaksi pembakaran. Ketika alkana dibakar, senyawa ini akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi yang besar. Karena itulah alkana sangat banyak digunakan sebagai bahan bakar. Reaksi lain sebenarnya bisa terjadi, tetapi membutuhkan kondisi tertentu karena alkana cukup stabil. Alkana dapat memiliki isomer, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi dengan struktur yang berbeda. Misalnya, senyawa C4H10 dapat memiliki struktur N-butana maupun metilpropana. Contoh lainnya, C5H12 memiliki isomer N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetilpropana.
Isomer-isomer ini dapat memiliki sifat fisik yang berbeda. Secara umum, semakin banyak percabangan dalam struktur alkana, semakin rendah titik didihnya. Hal ini terjadi karena percabangan membuat gaya tarik antar molekul menjadi lebih lemah. Alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang khas. Alkana sangat stabil dan sukar bereaksi karena hanya memiliki ikatan tunggal. Wujud alkana bergantung pada panjang rantai karbonnya. Alkana dengan 1-4 atom karbon biasanya berbentuk gas pada suhu ruang. Alkana yang memiliki 5 hingga 17 atom karbon berwujud cair, sedangkan alkana yang memiliki lebih dari 18 atom karbon umumnya berwujud padat. Semakin panjang rantainya, titik didih juga akan semakin tinggi. Namun, alkana bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan alkana rantai lurus yang memiliki jumlah atom karbon sama. Alkana tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Selain itu, alkana merupakan komponen utama gas alam dan petroleum. Dalam kehidupan sehari-hari, alkana memiliki banyak kegunaan. Metana banyak digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai bahan awal pada pembuatan karbon hitam yang digunakan pada tinta, cat, dan ban. Propana, butana, dan isobutana digunakan sebagai komponen utama LPG. Sementara itu, pentana, heksana, dan heptana sering digunakan sebagai pelarut dalam proses kimia. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang atom-atom karbonnya membentuk cincin, sehingga memiliki 2 atom hidrogen lebih sedikit dibanding alkana rantai lurus. Cincin dapat terbentuk mulai dari 3 atom karbon, dengan struktur yang paling umum adalah cincin 6 karbon. Contohnya meliputi siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Rumus umum dari sikloalkana yaitu CnH2n. Selanjutnya, tata nama sikloalkana. Yang pertama, sikloalkana tanpa substituen. Jika cincin tidak memiliki substituen, namanya dibentuk dengan menambahkan awalan siklo pada nama alkana sesuai jumlah atom C. Contoh, siklopropana, siklobutana, sikropentana, dan sikloheksana. Yang kedua, sikloalkana dengan satu substituen. Nama substituen ditulis terlebih dahulu diikuti nama sikloalkananya. Karena hanya ada satu substituen, nomor posisi tidak perlu dituliskan, diasumsikan berada pada C1. Contohnya, metil siklopentana dan etil sikloheksana. 3. Sikloalkana dengan 2 substituen. Penomorannya dimulai dari substituen yang urut alfabetnya lebih dulu. Kemudian cincin diberi nomor ke arah yang menghasilkan angka lokans paling kecil untuk substituen selanjutnya. Contoh 1 etil 3 metil sikloheksana. Yang keempat, sikloalkana dengan 3 atau lebih substituen. Penomoran ditentukan dari kombinasi lokans yang paling kecil. Halogen tetap ditulis lebih dulu dalam penulisan nama bila urut alfabetnya mendahului substituen lain, tetapi penomorannya tetap mengikuti aturan lokan terbaik, bukan prioritas gugus. Contohnya 4 kloro 2 etil 1 metil sikloheksana. Yang kelima, sikloalkana sebagai substituen. Jika cincin memiliki jumlah atom C lebih kecil daripada rantai karbon tempat ia menempel, maka cincin dianggap sebagai substituen atau sikloalkil, dan rantai lurus menjadi rantai induk. Jika cincin terikat pada atom C pertama rantai induk, langsung dinomori dari posisi tersebut. Contohnya 1 sikloheksiloctana. Jika cincin tidak terikat pada C1, maka rantai induk diberi nomor sehingga cincin memperoleh nomor posisi yang paling kecil. Contohnya 3 sikloheksiloctana. Selanjutnya, reaksi sikloalkana. Yang pertama, reaksi halogen. Sikloalkana dapat bereaksi dengan halogen melalui mekanisme substitusi radikal bebas. Contohnya, sikloheksana mengalami pembrominan menghasilkan bromosiklohexana. Pada siklopropana, klorinasi cenderung membuka cincin akibat tegangan cincin yang sangat besar, sehingga terbentuk senyawa rantai terbuka seperti 1,2 diklopropana. Yang kedua, reaksi hidrogenasi. Siklopropana sangat reaktif terhadap hidrogenasi karena tegangan cincinnya tinggi. Dengan katalis, cincin terbuka dan menghasilkan propana. Siklopentana yang jauh lebih stabil tidak mengalami reaksi serupa pada kondisi yang sama. Ketiga, reaksi hidrohalogenasi. Siklopropana bereaksi cepat dengan asam halida, misalnya HBr, melalui reaksi adisi yang membuka cincin dan menghasilkan bromopropana. Tingginya reaktivitas ini terutama disebabkan oleh tegangan cincin yang besar, yaitu kombinasi dari sudut cincin yang sangat menyimpang dari geometri tetrahedral dan posisi ikatan yang sangat eklips, sehingga struktur siklik menjadi sangat tidak stabil dan mudah mengalami pembukaan cincin. Selanjutnya, isomer sikloalkana. Yang pertama, isomer struktur. Isomer struktur pada sikloalkana meliputi isomer fungsi, posisi, dan rangka. Contohnya, propena dan siklopropana memiliki rumus sama tetapi gugus fungsi berbeda. Propena adalah alkena, sedangkan siklopropana adalah sikloalkana jenuh. Ini termasuk isomer fungsi. Yang kedua, isomer ruang pada sikloalkana. Sikloalkana dapat membentuk stereoisomer karena cincin tidak dapat berotasi bebas. Dua jenis isomer ruang yang umum adalah isomer geometri atau cis trans dan isomer optis. Pada dimetil siklopentana, isomer struktur posisinya 1,2 dan 1,3, sedangkan pada isomer geometri masing-masing dapat berupa cis atau trans. Pada diklosiklopentana, isomer strukturnya 1,1, 1,2 dan 1,3. 1,2 dan 1,3 masih memiliki bentuk cis dan trans. Isomer trans umumnya lebih stabil karena tolakan setrik lebih kecil. Ketiga, ada sikloheksana tersubstitusi. Pada sikloheksana, dua substituen
komponen dapat berada dalam orientasi cis, sisi yang sama atau trans berlawanan. Kemudian masing-masing memiliki beberapa konformasi kursi dengan posisi aksial atau ekuatorial. Cis 1,2 dimetil sikloheksana. Dalam setiap konformasi kursi, satu metil berada pada posisi aksial dan satu pada posisi ekuatorial. Ketika cincin mengalami ring flip, posisi keduanya bertukar, tetapi pola AE tetap sama karena kedua konforme memiliki energi setara. Keduanya hadir dalam perbandingan sekitar 50:50. Yang kedua, trans 1, dimetil sikloheksana. Pilihan konformasinya hanya AA dan EE. Bentuk EE jauh lebih stabil karena tidak ada tolakan sentrik signifikan. Akibatnya, kesetimbangan konformasi sangat dominan ke arah EE. Sifat sikloalkana. Yang pertama, sikloalkana memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat mirip dengan alkana karena keduanya merupakan hidrokarbon jenuh. Yang kedua, sikloalkana tidak larut dalam air dan larut dengan baik dalam pelarut dan polar. Yang ketiga, wujud fisiknya bergantung pada jumlah atom karbon. Karbon sedikit berwujud gas, karbon menengah berwujud cair, dan karbon besar berwujud padat. Yang keempat, titik didih sikloalkana umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan alkana dengan jumlah karbon yang sama karena struktur cincinnya lebih kompak. Yang kelima, sikloalkana umumnya stabil tetapi cincin kecil seperti siklopropana dan siklobutana lebih reaktif akibat tegangan cincin yang tinggi. Yang keenam, siklopentana dan sikloheksana memiliki kestabilan tinggi dan sifatnya hampir sama dengan alkana rantai lurus. Yang ketujuh, pada pembakaran sikloalkana cenderung menghasilkan jelaga lebih banyak karena strukturnya lebih sulit terbakar sempurna. Selanjutnya, kegunaan dari sikloalkana. Sikloalkana banyak ditemukan pada bahan alam dan memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sikloheksana merupakan salah satu sikloalkana yang paling umum dijumpai dan berfungsi sebagai produk intermediate penting di industri. Sikloheksana digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi adipic acid yang menjadi prekursor pembuatan nilon 66. Sikloheksana juga menjadi bahan pembentuk kaprolaktam yang kemudian digunakan dalam sintesis nilon 6. Senyawa ini dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilon 12. Sikloheksana dimanfaatkan sebagai pelarut pada formulasi insektisida. Sikloheksana berperan sebagai komponen dalam produksi plastisir.